Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bahrul dari Prodi PGMI semester 3, absen 08. Di sini saya akan memaparkan atau sedikit menjelaskan terkait materi tentang bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, bilangan rasional dan atau bilangan irasional itu seperti apa? Silahkan disimak pada video kali ini. Oke, yang pertama adalah bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dirubah menjadi A per B. Seperti ini. Yang pertama adalah bilangan rasional. Dari rumusnya tadi kan bilangan yang dapat dirubah menjadi A per B. Menjadi A per B. A per B. Itu ada pembilang, ada penyebut. Nah, sebenarnya bilangan rasional ini ada dua turunannya. Yang pertama yaitu bilangan pecahan, yang kedua adalah bilangan bulat. Nah, karena kemarin bilangan bulat sudah dijelaskan, maka dalam presentasi saya kali ini saya masih yang terfokuskan dari presentasi saya yaitu tentang bilangan pecahan. Nah, ciri yang pertama tadi sudah disebutkan yaitu ini berumus atau memiliki rumus A per B. Ciri yang kedua yaitu apabila bilangan itu dibagi maka akan berhenti pada angka tertentu. Terus contohnya seperti ini. Seumpama 1/2. Nah, ini kan ketika dibagi maka menjadi ketika dirubah menjadi pecahan desimal maka seperti ini 0,5. Nah, ini kan tidak ada setelahnya, tidak ada angka-angka setelahnya. Nah, yang kedua ketika tidak berhenti pada bilangan tertentu maka akan memiliki pola, yaitu memiliki pola pengulangan. Contohnya seperti ini. Ini contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua ada seumpama 1,3, 1/3. Nah, ini ketika dirubah menjadi pecahan desimal maka akan menjadi 0,33333 dan seterusnya. Nah, kalau tidak percaya silakan dibuka kalkulatornya atau dicoba dihitung memakai kalkulator. Nah, contoh yang mudah, saya memiliki contoh mudah seperti ini. Seumpama saya mempunyai lingkaran. Nah, seumpama saya punya lingkaran. Nah, lingkaran ini kita ibaratkan sebagai angka 1. Ya. Nah, ketika saya punya pecahan 1/2, maka tinggal membagi seperti ini. 1/2. Nah, agak mencet sedikit ya, tidak apa-apa. Nah, seperti ini diarsir. Nah, ketika sudah menjadi seperti ini maka ini menjadi 1/2, bukan lagi menjadi 1.
Nah, kalau seumpama kita ingin menjadikan pecahan 3/4, maka tinggal seperti ini. Tinggal kita bagi 4, terus karena 3/4, kalau seperti ini kan masih menjadi 2/4, karena yang diarsir ini dari 2 kotak, dua daerah, terus yang masih kosong ini ada 2, maka dijumlah semuanya. Nah, penjumlahan semuanya ini menjadi penyebut, kalau yang diarsir ini menjadi pembilang. Nah, ketika kita menginginkan pecahan 3/4, maka yang kita arsir juga 3 daerah. Nah, seperti ini. Nah, ketika seperti ini, maka menjadi pecahan 3/4. Nah, begitu sekiranya. Untuk mempermudah pemahamannya seperti itu. Nah, bilangan rasional itu juga bisa dioperasikan. Nah, bagaimana pengoperasiannya? Ini nanti saya jelaskan. Yaitu pada bilangan rasional pecahan itu dapat dioperasikan menjadi 4 macam. Yang pertama ada penjumlahan, terus ada pengurangan, ada pembagian, juga ada perkalian. Nah, caranya bagaimana? Caranya saya jelaskan seperti ini. Yang pertama yaitu penjumlahan. Gini aja ya, ini. Nah, dalam penjumlahan ini saya punya gambar ini. Di sini ada gambar seperti ini. Ini ketika dijelaskan biar mudah, itu kita gambarkan dulu. Setelah itu diartikan dalam bentuk angka. Contohnya ini yang pertama, ini ada 2/4 ditambah dijumlahkan dengan 2/4. Nah, caranya bagaimana? Cara penjumlahannya yaitu disamakan dulu penyebutnya. Ketika penyebutnya ini sudah sama, maka tinggal menambahkan seperti biasa, yaitu ditambahkan atasnya. Jadi 2 ditambah 2/4 sama dengan 4/4 atau 1. Nah, ketika seperti ini, maka ini jawabannya 1, maka diganti gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Terus diarsir semuanya. Nah, maka ini sudah menjadi 1 atau 4/4. Cukup mudah kan? Jadi tinggal menyamakan penyebutnya dulu, baru nanti bisa ditambahkan. Nah, operasi yang kedua yaitu operasi pengurangan. Dalam operasi pengurangan ini juga bisa dibuat dengan gambar. Jadi mungkin lebih enaknya saya menggunakan gambar persegi panjang saja ya. Gambar persegi panjang. Nah, seperti ini. Saya kalau seperti ini kan ini 1 ya. 1. Terus ada lagi gambarnya seperti ini. Saya bagi menjadi 4 daerah.
dikira-kirakan sama aja ya, dikira-kirakan sama aja. Kalau seperti ini satu utuh. Kalau seperti ini tinggal kita pinginnya membuat angka berapa. Seumpama dibuat angka 1/4. Pertama 1/4 ya. Ketika dibuat angka 1/4, maka yang dihasil juga satu daerah saja. Ini menunjukkan angka 1/4. Kalau kita ingin mempunyai angka 2/4, nah yang dihasil juga dua daerah. Ini kalau di sini aja ya, biar bagus. Sini. Nah, ketika seperti ini maka menjadi angka 2/4. Nah, seumpama kalau kita ingin mempunyai angka 3/4 bagaimana? Nah, yang dihasil juga tiga daerah. Maka menjadi angka 3/4. Nah, kalau seumpama kita ingin mempunyai angka 4/4, apakah bisa? Bisa saja. Bagaimana caranya? Nah, yang diatur juga 4 daerah. Itu menjadi 4/4. Nah, sekarang kita mengoperasikannya dengan pengurangan. Seumpama saya memiliki angka 1/4. 1/4 dikurangi 2/4. Enggak deh, ini dibuat 3 aja. Ini 3. Saya mempunyai angka 3/4. 3/4 dikurangi 1/4. 1/4. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal mengoperasikan yang atasnya saja. Ini sama ini dikurangi. Jadi menjadi 3 dikurangi 1/4 sama dengan 2/4. Ini juga masih bisa disederhanakan lagi menjadi 1/2. 1/2. 1/2. Nah, lebih mudahnya mari kita gunakan gambar seperti ini ya. Coba dulu. Kita 3/4. 3/4. Nah, karena 3/4 yang kita akhir juga 3. Dikurangi 1/4. 1/4. Karena 1/4 yang dihasil juga satu daerah saja. Maka bagaimana? Ini arsirannya ini dikurangi dengan arsirannya ini. Maka bagaimana hasilnya? Hasilnya seperti ini. Kalau dibuat 2/4 hasilnya seperti ini. Jadi 2 daerah yang diarsir. Nah, maka ini 2/4. Karena di sini kan ini kan setengahnya seperti ini. Kalau segininya, nah kalau ini 2 kotak ini maka menjadi 2/4. Atau ketika dibuat 1/2 maka gambarnya seperti ini. Nah, ini kalau 2/4, kalau ini 1/2. Karena tadi sudah dijelaskan terkait cara penjabarannya menjadi gambar seperti ini kotaan seperti ini, persegi panjang seperti ini.
selanjutnya yaitu ada pengoperasiannya juga bisa menggunakan perkalian. Ada perkalian, ada pembagian. Ini langsung saja ke rumusnya saja ya. Jadi tidak usah saya gambarkan lagi untuk menyingkat waktu. Kalau perkalian, maka mempunyai rumus seperti ini. A per C dikali B per D sama dengan A dikali B C per C dikali D. Gini ya, rumusnya seperti ini. Kalau ingin contohnya seperti ini. Seumpama saya mempunyai contoh 1/2 dikali 2/3 sama dengan berapa? Tinggal mengalihkan saja. Yang pertama 1 dikali 2, 1 dikali 2 per 2 dikali 3 sama dengan 2/6. Jadi seperti itu, tinggal mengalihkan saja. Yang kedua yaitu yang keempat ini. Yang keempat adalah pembagian, operasional pembagian. Kalau pembagian itu rumusnya seperti ini. Jadi A per C dibagi ya, B per D sama dengan ini langsung dibuat apa, karena ini kalau dibagi langsung nanti sulit, ini dirubah menjadi perkalian saja biar lebih mudah. Jadi kalau dirubah menjadi perkalian, maka yang D ini dibalik di atas dan B nya di bawah. Jadi yang depan tetap A per C ini dikali yang D nya ditaruh di atas menjadi pembilang D per B. Jadi pembilang yang terakhir ini cukup dibalik menjadi penyebut yang terakhir ini dibalik menjadi pembilang, dan pembilangnya yang terakhir ini dibalik menjadi penyebut. Jadi seperti ini. Nah, ketika seperti ini maka sama rumusnya dengan rumus perkalian, tinggal menjumlahkan saja, tinggal mengalihkan saja. Contohnya seperti ini. Saya punya contoh sama saja ya, 1/2 dibagi 2/3 sama dengan, nah ini dibalik, 1/2 tetap diganti kali, 3-nya di atas, 2-nya di bawah. Tinggal mengalihkan saja. 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 2 sama dengan 4. Sudah, seperti itu saja. Yang kedua adalah bilangan irasional. Nah, bilangan irasional itu apa toh? Bilangan irasional adalah bilangan yang bukan bilangan pecahan dan juga bukan bilangan biasa. Jadi bilangan irasional adalah kebalikan dari bilangan rasional. Irasional. Kebalikan dari bilangan rasional. Jadi tidak memiliki pola ketika dibuat pecahan desimal, tidak memiliki pola tertentu. Jadi polanya itu apa ya,
merusah merasih, benda teratur. Contohnya saya memiliki contohnya yaitu akar-akaran atau akar. Seumpama berapa ya? Akar 7. Akar 7. Nah, ini ketika dirubah menjadi pecahan desimal, maka akan memiliki nilai 2,6457 dan seterusnya. Ini tidak teratur seperti halnya yang rasional ini tadi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekeliruan atau mungkin ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan bersama-sama. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.